Pastikan nge-record ya. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Angkus. Kita ada di sesi yang kedua, ujian kompre. Ini telah hadir Pak Budi Laksono Putro, menemani saya begitu ya, untuk berdiskusi santai kok, berdiskusi santai terkait dengan kompre. Jadi nanti dipersilakan Pak Angkus untuk menceritakan diri Pak Angkus, kemudian karakteristik sekolah, bagaimana Pak Angkus mengajar, materi apa saja yang diajar, mungkin juga tugas-tugas yang lain sebagai guru, selain mengajar itu apa begitu ya, bisa diceritakan Pak Angkus. Itu sebagai dasar kita untuk berdiskusi. Kemudian nanti selanjutnya kita santai saja berdiskusi begitu. Mangga Pak Angkus, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin perkenalkan nama saya Angkus Kusnadi. Saat ini bertugas di SMK Negeri 1 Cimahi. Secara geografisnya mungkin di jalan ini ya, jalan industri. Banyak industri di sana. Waktu dulu mungkin pas luring biasanya suka macet kalau lewat sana karena memang trafiknya juga padat. Tapi sekarang mungkin kalau daring, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar untuk pembelajaran. Terus di sekolah mungkin sejauh ini selain mengajar, saya diberi amanat untuk masuk ke tim kreatif seperti membuat desain-desain kalau ada peringatan, misalkan peringatan 17 Agustus, nah misalkan seperti itu di Instagram, sosial media. Sama mungkin bantu sedikitnya di kurikulum, baru tahun ini sih dimasukkan ke kurikulum untuk media pembelajaran juga sih, bantu di sana. Terus keseharian, mungkin kalau keseharian saya kebetulan baru punya anak satu, Pak, 3 tahun sekarang, perempuan, jadi lumayan aktif-aktifnya gitu Pak. Jadi sambil belajar mungkin di sekolah memberikan sharing pengalaman ilmu, di rumah juga mungkin saya jadi belajar juga mendidik anak itu seperti apa, memang hal yang tidak mudah sih menurut saya ya. Jadi ada kalanya saya berpikir ternyata mungkin treatmentnya harus B atau C gitu. Mungkin itu yang pengalaman yang sedikit bisa saya sharing tentang keseharian saya gitu Pak. Apalagi mungkin ya Pak, itu mungkin Pak secara garis besar tentang saya. Rumah sekarang di daerah Ranca Bali Pak. Ya. Baik, ya, atur nuhun, Pak Angkus. Suara saya masuk? Ini agak terputus-putus ini suaranya, Pak Angkus. Oh ya, masuk Pak, ada. Masuk ya? Oke, masuk ya, siap. Baik, terima kasih Pak Angkus. Mungkin saya sedikit klarifikasi, biasanya mengajar materi apa, Pak Angkus? Multimedia, grafika? Untuk jurusan saya di rekayasa perangkat lunak, Pak. Untuk materinya sendiri, saat ini di kelas 3 pemrograman web dan perangkat bergerak. Itu materi saya ajar. Ya. Baik. Dan yang diupload terkait dengan web ya, atau apa? Iya, betul Pak. Karena kebetulan mungkin saya dulu kan di RPL juga sekolahnya SMK, terus halo, ya. Dulu saya di SMK RPL, terus mungkin dapat rezeki passionnya di sana di web. Jadi mendalami ilmunya sih lebih ke sana. Alhamdulillah kemarin juga LKS menjadi perwakilan Pak SMK 1 Cimahi untuk maju ke tingkat nasional. Mudah-mudahan saya juga bisa dapat banyak pengalaman di sana sih Pak. Ya, baik. Pak Angkus ini lancar ya suaranya ya, suara saya ya. Lancar, Saya agak coba konsentrasi itu karena terputus-putus nih suaranya Pak Angkus. SMK 1 Cimahi ya, saya pernah ke sana kayaknya ya. Yang di pinggir jalan itu ya. Kalau dari Bandung kiri kanan jalan itu ya. Ya, di kanan. Sekolahnya besar sekali ya. Oke. Dan tadi itu Pak Angkus ngajar di RPL ya. Misalnya pemrograman website ya. Iya, betul.
Baik. Nah, biasanya kalau Pak Angkus ngajar di pemrograman website itu mode pembelajaran apa yang digunakan biasanya oleh Pak Angkus? Kalau sebelumnya kan kalau touring biasanya saya lebih ke problem based learning Pak, sama Hmm. project based learning. Hanya mungkin di project based learning itu kalau Hmm. sudah masuk ke tahap semester genap kan membuat produk. Nah, biasanya saya menekankan selama satu semester itu anak harus punya sebuah produk supaya menjadi portofolio mereka nanti ketika misalkan untuk Hmm. PKL atau misalkan kelulusan gitu. Jadi minimal mereka sudah ada produk yang bisa diberikan kepada industri gitu, Pak. Kalau masa daring seperti ini, model seperti apa yang Pak Anggus lakukan? Nah, kalau untuk daring seperti ini, kebanyakannya problem based learning, Pak. Saya melihat beban siswa kalau dikasih PJBL tuh agak berat gitu, apalagi di RPL kan lumayan kan secara apa untuk membuat satu produk aplikasi atau website itu butuh mungkin dari perancangan, desain, terus apalagi ya saya melihat kondisi siswa di mana beberapa guru juga memberikan tugas, jadi sepertinya tahapan yang saya berikan hanya bisa sampai problem based learning, itu mungkin Pak yang Baik. diberikan. Kalau learning bisa dijelaskan mungkin sama Pak Angkus tahapannya apa saja? Ya, untuk tahapan dari problem based learning, jadi yang pertama itu kan orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi dari Iya. awal saya ingin mengajak peserta didik itu mengamati terlebih dahulu permasalahan di sehari-hari dengan dikaitkan eh, materi yang akan disampaikan sama saya. Setelah itu mungkin yang kedua itu apa saya mengorganisasikan, jadi si peserta didik ini mana nih masalahnya seperti apa ya, dan sebagainya, tingkat kesulitannya. Nah, selanjutnya setelah mengorganisasikan, saya mencoba untuk membimbing ya peserta didiknya untuk menemukan solusi-solusi yang tepat terhadap masalah tersebut. Nah, ketika sudah dihadapkan solusinya, baru mungkin nanti di keempat mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang sebelumnya tadi dibimbing. Dan yang terakhir mungkin setelah dipresentasikan baru saya bisa mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang saya berikan itu, Pak. Jadi 5 tahapan itu, sorry, 5 sintak itu di problem based learning itu masuk di dalam RPP Pak Angkus ya, betul ya Pak Angkus Iya, ya? betul. Nah, dimasukkan di dalam RPP, mungkin ada sebagian masuk kegiatan pendahuluan, ada yang kegiatan inti, bahkan mungkin ada yang di kegiatan penutup, begitu ya Pak Angkus ya? Iya, betul. Nah, kalau yang dari orientasi masalah gitu ya, Pak Angkus bisa memberikan contoh kira-kira masalah yang seperti apa yang mungkin Pak Angkus sajikan atau mahasiswa siswa cari di pemrograman website misalkan. Ini dalam konteks pemrograman website. Ya. Iya Pak, berhubung yang saya kirimkan terkait menerapkan konsep MVC dalam pembangunan sebuah website. Jadi masalah yang saya berikan pertama memberikan analogi terlebih dahulu kepada peserta didik. Salah satu contohnya kan mungkin peserta didik masih bingung apa itu MVC dan sebagainya. Jadi saya berikan analogi bahwa MVC itu ibaratkan membuat sebuah rumah ya. Ketika kita membuat sebuah rumah tuh ada mandornya, ada tukangnya, ada bahan-bahannya. Nah, 3 komponen ini saya berikan kepada siswa kira-kira mandor itu kalau dalam pemrograman itu sebagai apanya misalkan. Nah, di dalam MVC itu mereka digali, mungkin saya ajak diskusi sampai nanti ke tahap baru pengambilan kesimpulan bahwa mandor itu sebagai controllernya kalau dalam membuat sebuah website, terus misalkan bahan-bahan itu sebagai view-nya, tampilan nanti yang akan diakses lewat browser misalkan, dan satu lagi tukang itu sebagai modelnya yang nanti istilahnya berkomunikasi
antara si mandor dengan bahan yang akan dibuat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau penyelidikan yang mereka lakukan, tadi kan guru memimpin penyelidikan. Artinya siswa melakukan penyelidikan ya, eksperimen atau simulasi. Nah, dalam konteks RPP-nya Pak Angkus itu siswanya melakukan apa? Diminta untuk melakukan penyelidikan apa, Pak Angkus? Nah, untuk penyelidikannya sendiri, setelah mereka paham secara dunianya sudah masuk ke dunia yang apa yang saya tadi berikan di awal, mereka mulai memahami kira-kira NPC ini dalam membuat sebuah website itu perlu apa menganalisis kira-kira apa fungsi-fungsi dari model itu seperti apa, fungsi dari view itu seperti apa, fungsi dari controller itu seperti apa. Nah, jadi mereka menggali informasi tersebut. Jadi masing-masing apa fungsi dari yang tadi MVC tersebut. Nah, setelah itu mereka menggali informasi, baru saya arahkan untuk menuliskan ke dalam LKPD aktivitas yang mereka ketahui apa saja itu apa catatan atau hasil dari diskusi mereka gitu, Pak. Jadi artinya dalam hal ini Pak Angkus punya instrumen ya untuk mengawal model pembelajaran ini, aktivitas siswa di dalam model pembelajaran ini, yaitu dengan bantuan LKPD ya, Lembar Kerja Peserta Didik ya, betul ya, Pak Angkus? Betul. Nah, betul ya. Jadi yang tadi itu Pak Angkus sudah mencoba untuk siswa supaya meminta untuk menganalisis begitu ya, menganalisis, kemudian di dalam melakukan percobaannya ada LKPD begitu ya. Ya, semuanya dicatatkan di dalam LKPD itu ya Pak Anggus ya. Iya, betul Pak. Betul ya. Apakah seperti itu? Ya. Ya, betul Pak. Betul. Oke. Nah, kemudian setelah jadi gitu ya, setelah dapat hasilnya, apakah mereka diminta untuk mempresentasikan, menyajikan begitu, Pak Anggus? Ya, betul Pak. Jadi setelah pengisian LKPD, biasanya mungkin saya akan menunjuk beberapa kelompok secara acak, misalkan kelompok 3, misalkan. Jadi apa yang tadi dimaksud dengan model? Nah, jadi mereka berpendapat kelompok 3. Nah, setelah itu saya coba panggil kelompok yang lainnya untuk membandingkan apakah hasil pengamatannya itu sama atau tidak. Ya. Jadi setelah dua kelompok berpresentasi, baru mungkin saya minta yang kelompok lain menanggapi apakah sudah sesuai atau belum penjelasan yang disampaikan kelompok 2 dan 3. Nah, jadi dari situ, dari 3 kelompok, baru nanti saya yang menarik secara kesimpulan. Jadi biar mereka ada komunikasi di dalam pembahasan materinya gitu, Pak. Artinya siswa diminta untuk menganalisis dan mengevaluasi temannya begitu ya? Iya, betul. Di dalam ketika penyajian itu ya, Pak Anggus ya? Iya. Betul? Ya, Ya, betul ya. Betul. Nah, itu proses aktivitas seperti itu kita namakan HOTS ya, Pak Anggus ya. Betul ya? Iya, betul. Nah, itu mungkin saya konfirmasi sekali lagi. Kalau begitu, supaya kita bisa menerapkan HOTS, itu Pak Angkus berusaha menerapkannya ada di sebelah mana saja, Pak Angkus? Ngerti pertanyaan saya tidak ya? Tadi kan Pak Angkus sudah memaparkan bagaimana Pak Angkus mencoba supaya siswa itu berpikir tingkat tinggi, gitu kan ya, HOTS itu kan higher order thinking skill ya. Jadi supaya siswa itu punya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah tadi makanya Pak Angkus tadi mereka diminta untuk menganalisa masalah, menuliskan di LKPD, nah itu sudah bagus gitu ya, sudah bagus. Kemudian sampai mereka diminta untuk mengomentari temannya, gitu kan ya. Itu artinya kan sudah pada level HOTS ya. Nah, itu kan biasanya terjadi di kegiatan inti kan, betul ya, Pak? Iya, betul, Pak. Nah, kira-kira di sebelah mana lagi HOTS itu bisa dilakukan oleh Pak Angkus? Ya, baik Pak. Jadi setelah mereka melakukan proses tadi mungkin menjalani proses pembelajaran HOTS, biasanya untuk mereview kembali dari apa yang disampaikan itu saya melihatnya dari evaluasi penilaian Pak. Jadi di akhir ada evaluasi yang saya berikan melalui Google Form. Di situ mereka akan menjawab pertanyaan
bentuknya ada yang esai, ada juga yang bentuknya pilihan ganda. Tapi yang pilihan ganda saya coba untuk sesuai dengan indikator pencapaiannya, jadi tahap analisisnya di situ. Mungkin tambahan untuk mengetahui apakah penerapan HOTS-nya itu bisa sampai ke peserta didiknya atau tidak di evaluasi penilaiannya gitu Pak. Artinya evaluasi penilaian itu pun juga bersifat HOTS, betul ya? Iya, Pak betul, Angkus, ya? betul. Iya. Jadi dipastikan bahwa evaluasi itu bersifat HOTS sebagaimana yang tertulis di dalam indikator, betul ya? Iya, betul. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Angkus membuat soal evaluasi itu berlevel HOTS C4, C5, C6? Bagaimana itu caranya membuat soal seperti itu, Pak? Iya Pak, untuk membuat soalnya sendiri, tentunya kan pertama harus membuat kisi-kisi dulu Pak. Kalau di RPP saya bikinkan kisi-kisi. Jadi dari kisi-kisi soal itu saya buat analisa indikator pencapaian soalnya. Jadi yang awalnya misalkan tadi tentang menganalisis, nah saya terapkan di dalam soal itu ada apa ya? Sebentar saya coba yang ini agak kisi-kisi. Oke. Jadi pertama dari IPK-nya, contohnya di sini menganalisis fungsi model view controller MPC pada aplikasi web. Nah, terus indikator soalnya di situ saya sisipkan keterampilan yang 4CS itu Pak. Jadi analisis. Jadi disajikan kasus peserta didik dapat menganalisis perbedaan fungsi model, view, dan controller pada aplikasi web. Jadi soalnya itu berupa studi kasus nantinya Pak di soal evaluasinya. Iya, itu dia kata kuncinya ya. Ya. Kata kuncinya Pak Angkus ya. Jadi soal itu bisa levelnya tinggi ketika Pak Angkus memberikan studi kasus. Mereka diminta untuk menganalisa, mengevaluasi begitu ya. Ya. Ya, walaupun pilihan ganda bisa juga berHOTS ya, bertingkat tinggi gitu ya. Kalau di dalam soal pilihan ganda itu ada studi kasus yang diminta untuk siswa menganalisa begitu ya kan ya. Ya, betul. Studi kasusnya, betul ya, Pak Agus ya? Betul. Baik. Ya, saya pikir mungkin sementara cukup. Ya, mangga Pak Budi mungkin elaborasi lagi. Kayaknya sudah pertanyaannya sudah oleh Pak Lala. Kayaknya saya cuma review sebentar saja Pak. Kayaknya daripada nggak nanya menurut saya Pak. Ya, juga banyak ilmu. Iya Pak. Pertemuan sebelumnya banyak ilmu juga dari Bapak. Program web dan perangkat bergerak. Kira-kira studi kasus yang Bapak munculkan apa? Studi kasus untuk pemrograman web yang perangkat bergerak itu di soal. Nah, ini contoh ketika menerapkan MPC pada sebuah aplikasi web, tentunya perlu memanage alur program dengan membuat function dan metode. Adalah bagian dari fungsi apa? Jadi di situ studi kasusnya dia harus mengabstraksi dulu apa itu misalnya MPC dalam web, terus setelah itu dia harus mencari yang dimaksud dengan memanage alur program itu seperti apa gitu. Nah, dari di situ mulai menggali informasi lagi, akan di situ disampaikan metodenya seperti apa, baru mungkin dia bisa akan mencapai jawaban yang mendekati tepat gitu Pak. Baik Pak. Terus untuk HOTS kira-kira studi kasusnya kayak gimana Pak? Yang tadi Pak Lala untuk di kelas kira-kira. Oh, untuk di kelas. Kalau di kelas tadi lewat LKPD Pak, biasanya saya lebih enak menggali informasinya. Jadi ketika peserta didik dikasihkan tugas dibuat per kelompok, nanti diberi waktu dulu 5 menit untuk mencari informasinya. Setelah itu saya mungkin lebih senang kadang menunjuk orang gitu Pak. Jadi misalkan coba Asep, jadi apa yang dimaksud dengan model. Nah, jadi di situ nanti kan akan menyampaikan pendapat sesuai Asep. Jadi tidak dinilai benar atau salahnya dulu gitu di situ.
Nanti saya akan tanya lagi kelompok yang lain, misalkan coba misalkan siapa ya? Anissa, misalkan Anissa, kira-kira betul nggak tadi yang kata Asep bilang? Nah, jadi kalau misalkan atau mau ditambahkan seperti apa yang penjelasan tadi. Jadi di situ saya ingin mengadakan interaksi Pak di antara siswanya. Siapa? Berarti ya kayaknya semuanya kayaknya sudah terwakili deh Pak Lala, dan kayaknya nanti saya mohon link videonya dikirim ke kami Pak ya, supaya bisa kita. Siap. Baik, kayaknya itu cukup dari saya Pak Lala. Siap, turun Pak Budi. Saya juga cukup Pak Angkus. Nanti sehabis kompre nanti ada PPL, jadi nanti bisa juga diasah kembali ya Pak Angkus ya. Apa yang diperoleh dari PPG diasah kembali, dicoba, dieksperimenkan. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana gitu ya, respon terhadap siswa, respon dari siswa itu loh. Sehingga Pak Anggus bisa memperbaiki diri terus gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke. Selamat Pak Anggus sudah masuk ke kompre ini. Saya cukupkan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lala. Ya, Pak Anggus. Ya, sama-sama. Pak Agus minta tolong atuh memanggilkan Pak siapa ya, sebentar. Pak Aziz. Terakhir Pak Aziz. Pak Aziz. Ya. Oh iya, siap. Ya. Boleh Pak. Untuk masuk ke room ya, siap. Ya. Turun. Ya, terima kasih. Izin live ya Pak ya.